Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah. Tapi sebelumnya anak absen dulu. Pak Davidin beliau di sini. Pak Dito belum lihat ya. Pak Evan, Pak Prambudi izin, Pak Romli, Pak Tio, Pak Zainuddin belum ya. Pak Eka, Bu Ajeng izin, Bu Desi, Bu Sri, Bu Lutfia. Baik, pemanasan terlebih dahulu sebelum kita nambah materi kosa kata ya. Ada lagi adab. Kosa kata. Karena suasananya mendung ini. Ya, jadi hawanya lobet ini. Nah, betul. Nah, jadi butuh pemanasan dulu ini ya. Butuh pemanasan dulu. Kosa kata yang sudah dihafal sampai 90 ya. 80 90 80. Oh, 80. Saya kira 90. 90 80 oke. 80. Tapi seperti biasa Pak Evan dulu. Yang lain bersiap-siap. Gitu ya. Yang belum ditunjuk masih bisa boleh buka-buka dulu. Ya, yang sudah tidak boleh buka-buka lagi ya. Qaribun. Qaribun. Apa Pak Evan? Karib. Qaribun. Nah, qaribun. Dekat. Dekat. Ya, qaribun dekat. Sahabat. Baik, tawilun. Tinggi. Tinggi. Qasirun. Jauh. Lawannya tinggi. Pendek. Pendek. Warakun. Warakun. Cecereng dalam Pak ini. Warakun. Oke, di next dulu. Mas lihat dulu Pak. Bisa lihat dulu. Lihat ngobrol dulu. Pak Eka. Ringan. Khafifun. Bersih. Khafifun. Kaya. Kaya. Wani. Waniyun. Tufahun. Khubzun. Roti. Famun. Mulut. Yadun. Tangan. Ikan. Samakun. Bunga. Bunga. Waalaikumsalam. Bunga. Jahratun. Zahratun. Maftuhun. Dekat. Berat. Akilun. Takilun. Dingin. Baridun. Baridun. Kebun atau surga. Jannatun. Makan siang. Budaun. Toko. Muhan. Dukan. Ya, dukan. Pak Romli. Mudarrisun. Guru. Tabibun. Dokter. Tajirun.
pedagang, Sapu tangan. indil, Ayam jantan. ikut, Imam. imam, Nadhifun. Bersih. Wasikhun. kotor, Manis. ulul, Buku tulis. daftar, Fakir. fakir, fakir, Ladzidun. lezat, Abun. ayah, bapak, Mata. ain, Dada. sodrun, Indah. jamil, Dikun. ayam jantan, Qadimun. dekat, Qadimun. kopi, Qadim. Lama. Thaqilun. berat, Panas. hajar, Iya bener Pak. Berat itu. panas, Panas. haru, Harun. Dingin. baridu, Ba. baridu, Air. maun, Maun. Ya. Maun air. Baik, Pak Tio. Bintang. Najmun. Bulan. Komarun. Terbuka. Maftuhun. Berdiri. Wa Jalis. Warokun. Wakifun. Wakifun. Baik, Labanun. Susu. Sukkarun. Gula. Thaqilun. Berat. Dukkanun. Toko. Khubzun. Roti. Makan siang. Godau. Udara. Hawau. Tangan. Ya. Tangan. Famun mulut. Yada. Ya. Yada. Ya daun kan? Yadun. 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 Ya. Emas. Tuh. Emas. Mas Evan gitu kan. Coba. Emas. Coba. Zahabun. Dahabun. Ikan. Samakun. Kaya. Boniun. Sakit. Maridun. Godaun. Makan siang. Makan siang. Makan siang. Qoribun. Dekat. Kotor. Wasihun. Kecil. Sakit. Saugirun. Shagirun. Pendek. Kosirun. Baik. Evan. Siap. Ulang. Tawilun. Tinggi. Qasirun. Pendek. Sadrun. Sadrun dada. Hisanun. Kuda. Bison. Ya. Kuda. Keledai. Malu. Unta. Jamalu. Guru. Mudarisu. Sapu tangan. Mindilu. Panas. Haru. Insinyur. Muhandisu. Hah? Muhandisu. Muhandisun. Kaya. Koniyu. Lezat. Adilu. Apel. Tofaku. Goda. Tufakun. Tufahun. Godaun. Makan siang. Qoribun. Dekat. Qadimun. Qadim. Kodin. Kodin. Apa qadimun? Qadimun. Jadul. Apa qadimun? Jadul. Keluar. Nggak keluar ini tersekel jadi. Qadimun lah lama. Oh lama. Nah, Pak Dito. Ladidun. Tawilun. Ya, tawilun. Air. Panas. Susu. Dingin. Baridun. Taib.
Gula. Sukarun. Lezat. Labibun. Mata. Ainun. Dada. Sodrun. Baju. Taubun. Taubun. Ya, baju taubun. Mulut. Famun. Famun. Taib. Tangan. Yadun. Makan siang. Godaun. Godaun. Kertas. Warokun. Warakun. Sakit. Maridun. Maridun. Batu. Hajarun. Berat. Sakilun. Sakilun. Sapu tangan. Mindilun. Mindilun. Kucing. Ibtun. Rumah. Baitun. Imam. Imamun. Guru. Mudarisun. Mudarisun. Tufahun. Apel. Khubzun. Kopi. Oke. Baik. Busri. Qasirun. Pendek. Qasirun pendek. Baik. Nah, 80. Oh. Mulut. Udara. Baru. Kecil. Wasihun. Wasihun kotor. Labanun. Susu. Gula. Unta. Kuda. Sapu tangan. Kertas. Warakun. Ya, kertas warakun. Baju. Mata. Godaun. Makan siang, Tawilun. tinggi, Lezat. labidun, Toko. tukanun, Sakit. maridun, Berat. fakirun, Panas. harun, Panas ini tuh panas itu ya, bukan panas demam ya. Jangan antum katakan al-waladu harun, nanti nggak masuk dia. Anak kecil ini panas pakai harun nggak? Jadi beda. Kalau demam itu bahasa Arabnya huma. Huma. Kalau antum pakai begitu tadi, pakai seperti tadi al-waladu harun, nanti kasusnya sama seperti anak. Ya, ketika mau beli pisau cukur, ya itu kan bahasa Arabnya sendiri ada, pisau cukur bahasa Arab sendiri ada. Anak ingatnya pisau itu kan sikin. Ya, sikin kan begitu. Anak bingung bahasa Arabnya pisau cukur apa ya, akhirnya pakai isyarat kan. Anak uridu an ashtari as-sikin lil hilaqah, pisau untuk cukur kan gitu. Sikin lil hilaqah, dia bingung orang dia bingung gitu. Mau ini aja. Turit gitu. Mau apa ente? Sikin lil hilaqah, pisau untuk cukur gitu kan. Dia nggak paham. Lama nggak paham. Akhirnya Ana lihat mana nih pisau cukur ini. Pas ketemu pas di samping gitu kan. Ana bilang, "Dalik." Ana bilang, "Itu loh." Kan gitu ya, dia ambil. Dia bilang, "Ada." Ana bilang, "Nah." Gitu. Dia bilang, "Ada Musa." Ya, Musa. Musa itu bahasa Arabnya pisau cukur. Ada bahasa Arabnya memang. Musa, tapi bukan nama orang ya. Ada Musa. Ini Musa, ayo Musa. Anda lupa bahasa Arabnya. Maka kalau udah lupa kosakata, kacau sudah. Musa. Amma sikin, langsung dia jelaskan. Amma sikin, hada fahuwa haq al-tabbah al-qat'il lahm hada huwa sikin. Adapun sikin itu yang dipakai sama tukang dapur untuk motong-motong daging, itu namanya sikin. Bukan untuk apa? Potong cukur. Gitu katanya. Iya. Lupa. Hati-hati ya. Gitu. Baik, selanjutnya. Bu Desi. Dukanun. Tufahun. Ladidun. Qasirun. pendek, Abun. bapak, ayah, Ayah. Bapak apa ayah nih? ayah,
Oh, ayah bukan bapak ya? Bapak ya, beda. Hah? Ayah sama bapak. Ya beda lah, satu ayah, satu bapak. Sama aja ya. Sama aja bapak atau ayah abun masalahnya. Cuman beda pelafatan. Taib ba'idun. Ba'idun, jauh. Jauh. Hajarun. Batu. Bulan. Qamar. Bintang. Najm. Baru. Jadid. Berdiri. Wasif. Wasih. Ulangi, berdiri. Waqif. Waqifun. Patah. Makturun. Maksurun. Kotor. Wasifun. Wasihun. Bersih. Nah, bersih apa? Nah, Nazifun. nadhifun. Bersih, nadhifun. Dokter. Tabibun. Guru. Mudarrisun. Mudarrisun. Imamun. Imam. Muhandisun. Insinyur. Qasirun. Pendek. Qasirun. Pendek. Sodrun. Dada. Jamilun. Cantik. Sapu tangan. Mindidun. Baik. Gulfia. Godaun. Udah makan siang. Makan siang. Famun. Aku mulut. Sodrun. Saudara dada. Yadun. Jatuh tangan. Taubun. Sapu. Hmm? Sapu. Sapu pakaian. Mas. Emas. Dahabun. Mas. Dahabun. Pedagang. Rajin. Toko. Bukan. Roti. Kubeun. Hah? Kubeun. Hubrun. Hub. Kubezun. Hubrun apa khubzun? Kubezun. Khubzun. Nah, khubzun pakai zai ya, bukan pakai ro. Khubzun. Mata. Ainun. Bintang. Bintang. Hmm? Ke bintang. Bintang ya. Bintang. Najmun. Najmun. Bunga. Zahratun. Zahratun. Matahari. Samsyun. Anak kecil. Waladun. Sakit. Sakit. Sogirun. Ah, salah. Sakit. Sakit. Pasis. Mari. Maridun. Maridun. Ladidun. Kejar. At-tufahu. Tufahun apel. Batu. Hajarun. Insinyur. Muhandis. Muhandis. Baik, insyaallah. Aman udah. Karena kalau nggak di murojaah lewat nanti semua ya. Karena kemarin sudah sempat libur sehari, libur satu kali. Ya, akhirnya pas dibuka lagi kosakatanya mulai itu. Jaga. Nah, baik, dibuka kitabnya. Kita sekarang masuk di latihan yang halaman 20. Ya, Samsiah kemarin ya belum. Syamsiah Kemarin. sudah, Pak. Kan kita main bypass kemarin, Pak. Oh, 17. Iya kan? Ya, ya. Ya. Ya nggak main, saya ingat main bypass kita itu. Iya. Langsung ke belakang dulu baru. 20. Iya, iya. Iya kan? Iya. Iya. Nah, senangnya kita yang cepat ya, malah bypass, Pak. Ya, bypass atau layawannya flyover itu lah. Nah, sekarang kita masuk tamrin yang ke-20. Insya Allah gampang nih tamrin yang ke-20. Yang susah jawabnya aja. Tamrin yang ke-20. Ini bener ya? Tamrin 20? Ya, kalau Pak Tio sudah berharokat semua itu susah nih. Iya, maksudnya apa nih? Pak ini Pak Ramli, bener tamrin ke-20? Iya, Pak Tio. 20. Oke, dibuka halaman 20 yang ada gambar tangannya ya. Ada gambar tangan. Halaman 20. Kata beliau di situ iqra. Tamrin artinya latihan. Iqra, bacalah. Al kalimati, kata-kata
al-atiyata berikut. Jadi kita suruh baca kata-kata berikut. Waktu baha dan tulislah kata-kata tersebut. Di sini dua perintahnya, suruh baca dan suruh nulis. Adapun untuk nulisnya sudah anak kasih tugas kemarin. Ya, ketika anak suruh nulis coba ini benar atau salah. Mana pakai syamsiah, mana pakai komariah sudah. Jadi kita kali ini cuma membaca. Mura'iyan dalam keadaan memperhatikan atau dengan memperhatikan. Mura'iyan artinya dengan memperhatikan. Qaidah, kaidah. Dengan memperhatikan kaidah. Nutqi pengucapan. Al-hurufil qamariyah, huruf-huruf qamariyah, wasyamsiyah dan huruf-huruf syamsiyah. Jadi sini kita suruh baca, tapi bacanya dengan memperhatikan kaidah apa? Huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Ya, ketika bersambung dengan alif lam. Coba diulangi Bu Lutfiah artinya. Al-kalimati kata-kata al-asiyata. Nanti akan ada waktunya kenapa anak satu baca ti, satunya baca ta. Nanti ada waktunya, jangan tanya dulu. Kalau tanya sekarang pusing nanti. Pusing. Ya. Waktub ha. Tulislah Iya. Mura'iyan dengan memperhatikan. Oke. Kaidah. Nutqi pengucapan. Ya. Al-huruf, al-qamariyah, wal syamsiyah dan syamsiyah. Baik, paham ya? Jadi perintahnya sudah paham ya? Baik, monggo Bu Desi duluan, terus ke samping. Al-baitu. Ulangi. Ada Al-baitu. Rumah. sekali lagi, pelan-pelan. Al-baitu. Al-bai, Al-baitu. tu matun. Al-baitu. Tu matun. Tu. Al-baitu. Al-baitu. Ingat ya, perhatikan. Kalau sudah bersambung alif lam tidak boleh di Tanwin. tanwin. Jadi ya al-baitu. Karena memang sebelumnya kan tun terus ya. Jadi masih terbawa ada suasana. Jadi al-baitu yang benar. Baik, setelahnya Adiku. 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 Ya, nggak pakai tasdid ya. Di kafnya nggak pakai tasdid. Adiku. Apa artinya? Ayam jantan. Setelahnya Al-mudarrisu. apa artinya? Guru. Pak Tio, monggo. Al-babu. Apa artinya? Pintu. Itu. Pintu. Terus At-talibu. murid. Terus Sakiru. sakir. Gak ada sakir, Pak. Sukaru. Sukaru. Ya, apa arti sukar? Gula. Gula. Ya. Terus Taruh. apa Pak artinya? Buku tulis. Buku tulis. Pak Romli. Al-akhu. Apa artinya? Saudara laki-laki. Kalau saudaraku tuh akhi. Ya, sering kan akhi itu saudaraku. Saudaraku. Asal katanya akhun. Aku. Akhun itu artinya saudara laki-laki. Ya, jadi kalau masukkan alif lam jadi al-akhu. Al-akhu kan gitu. Misalkan kita al-akh. Terus, monggo. Asal katanya akhun. Aku. Al-aku. Ya, masukkan akhun, kemasukan alif lam jadi kan Aku. al-akhu. Kita kalau ngomong belakangnya sukun.
Al-ah. Oh. Gitu. Ah. Ya. Baik. Monggo Bu Bu Desi. Ar-Rasulu. Ulangi. Ar-Rasulu. Apa artinya? Utusan. Utusan. Ar-rasulu itu utusan. Asal katanya apa? Rasulun. Rasulun kemasukan alif lam jadi ar-rasulu. Terus Al-wajah. apa artinya? Wajah. Wajah. Al-wajhu itu wajah. Pak Evan, wajah itu mana, Pak? Yang mulai dari ini sampai di Baik, ya, wajah itu adalah sesuatu yang kita terlihat ketika apa? Hadapan. Jadi dari mulai tumbuh apa nih? rambut. Rambut ini standar ya. Ya. Karena ada orang kan tumbuhnya di tengah. Ya. Jadi standar rambut standar Coak. sampai apa? Sampai lagi. Dagu. Ini secara apa? Panjang. Lebarnya Telinga. ini anak telinga sampai anak telinga. Maka ketika berwudu kan disuruh apa? Mengusap Wajah. mencuci Wajah. wajah. Membasuh. Maka yang dicuci bukan hanya begini. Ini nggak sempurna. Ya, jadi bukan hanya begini. Mencuci wajah ya semua. Jadi semua ini kena. Nah, ini semua kena sampai sini nih. Ya, jadi lebar begini ada. Kenai semua. Jadi cuma buat. Nah, ini anak kecil nih. Ya, gitu ya. Jadi harus ngerti definisi wajah secara bahasa itu bagaimana supaya ketika kita wudu bisa benar. Gitu ya. Lanjut. Busri? As-sadiqu. As-sodiku. Apa artinya? Teman. Teman. Ya, sodik itu teman. Terus Pak Tio, Al-Qur'an. apa artinya? Al-Quran. Al-Quran. Terus Sholatu. apa artinya? Sholat. Terus Al-Ka'batu. apa artinya? Ka'bah. Ya, Ka'bah. Terus Ar-Ra'su. apa artinya? Kepala. Kepala. Ar-ra'su itu kepala. Ya sudah kepala ya, sudah jelas kepala ya. Nah. Baik, kemudian setelahnya Pak Ramli. Al-asba'u. Al-is Oh, al-isba'u. al-isba'u apa artinya? Jari-jari. Jari Jari jemari. Al-isba' itu jari jemari. Maka di bawah itu ada gambarnya itu. Ya, jari jemari namanya al-isba'u. Jadi nanti jari jemari itu ada secara keseluruhan namanya al-isba'. Tapi nanti yang ibu jari ada bahasa Arabnya sendiri. Jari telunjuk ada bahasa Arabnya sendiri. Kemudian apa? Tengah Jari ada tengah. sendiri. Manis sendiri, kelingking ada sendiri. Kemudian ruasnya juga ada bahasa Arabnya sendiri. Ruasnya kan perluas ya, Pak, perluas. Ruas ada sendiri. Ya. Itu ada bahasa Arabnya sendiri. Ya, ada bahasa Arabnya sendiri. Baru apa? Jari jemari. Jemari. Telapak tangan ada, punggung tangan juga ada. Kemudian apa nih? Pergelangan tangan ada, ini juga ada, siku juga ada, ini juga ada, ini semua ada di per anggota tubuh ini ada bahasa Arabnya sendiri. Ya. Kalau dulu sama guru pas pelajaran ini PR cari bahasa Arabnya anggota tubuh. Jadi aku nggak usah nunggu waktu aja nanti. Udah deg-degan. Nah, jadi kita sudah tahu anggota tubuh apa? Mulut, wajah, Wajah. mata, apa lagi? Tangan. Ya. Yadun. Hidung? Belum ya? Belum. Hidung belum, kuping belum. Apa namanya ini? Jidat. Jidat belum, rambut juga belum. Oh, masih banyak. Ya, masih banyak. Kalau mau cari di Sri Kamus Bahasa Arab itu ada di belakang. Itu biasanya anggota tubuh ada sendiri. Gitu ya. Bukan bahasa Arab yang ini. Kamus Munawir atau kamus apa Mahmud Yunus. Ada anggota tubuh? Enggak jadi satu maksudnya. Ternyata hidung, jari, kaki itu maka dekat dengan dia. Oh, gitu. Baik. Lanjut. Setelahnya Abu Desi. As-sobunu. Apa artinya? Sabun. Sabun. Enak toh? Bahasa Arabnya sobun. Sampo bahasa Arabnya apa? Ya sambu. Bukan sambu yang itu ya. Kalau pasta gigi beda. Beda. Ada bahasa Arabnya jadi. Odolun. Nah, ya. Ada bahasa Arabnya pasta gigi nanti ada lagi. Oh. Pasta gigi ada, kemudian apa sikat gigi juga Ada. Nah, ini kita baru sabun dulu sabun. Sabunnya ada al-sabun nama
sabun, hammam, sabun kamar mandi. Oh iya. Ya, hammam kan kamar mandi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan antum pas di hotel Saudi ada sabun, sabun. Langsung. Ya, sabun kalau ada namanya ma'jun itu pasta gigi. Ma'jun itu pasta gigi, sabun. Ya, kan biasanya kan satu paket begitu kan. Nah, ini mana sabun, mana ini. Nah, itu ada ma'jun, ya, pasta giginya. Ma'jun. Di sini Gombal. Sejingkon Pak, sejingkon itu. Ya, al-dhufru. Ini siapa sekarang? Pak Evan. Kuku. Al-dhufru itu kuku. Al-dhufru itu kuku. Terus Al-Fajr. Subuh atau Fajr? hajar. Fajar. Ya, al-fajru waktu fajar. Ya, waktu fajar atau waktu subuh. Terus Pak Tio. Adzuhru. Al-zuhru. Apa artinya? Zuhur. Waktu zuhur. Beda kan ya? Kalau di dhammah, dha-nya itu artinya zuhur. Tapi kalau dha-nya di fathah artinya punggung. Zuhru. Al-dhahru. Seperti di kosakata yang sebelumnya itu. Kan ada kan? Nah, di halaman 19 huruf syamsiah yang nomor 12 ada huruf syamsiah yang nomor 12 al-dhahru. 12 kan yang komariah, yang syamsiah. Al-dhahru. Dha-nya di fathah, artinya punggung. Jadi kalau mau ngomong diperhatikan, antum pengen ngomong punggung atau apa? Zuhur. Ya, hada waktu dhahr. Kan susah nanti. Ini waktu punggung ini. Al-dhuhru. Terus setelahnya. Pak Ivan. Evan, oh. Udah. Al-Asru. Al-asru. Asar. Waktu asar. Terus al-maghribu. Waktu maghrib. Terus apa itu? Waktu isya. Isya ini juga sama. Isya, ya, kalau di kasroh artinya waktu isya. Tapi kalau di fathah ainnya nanti artinya makan malam. Isya dengan asya. Isya dengan asya. Maghribnya timur. Maghrib timur. Al-Maghribi. Oh, lain, nama kota. Nama kota Maghrib. Maghrib itu kan? Oh, Masyriq wal Maghrib, timur dan barat. Iya. Iya, maka Maghrib itu waktunya apa? Ketika matahari tenggelam di. Nah, makanya Maghrib. Waktunya bisa diartikan barat, tapi nanti lihat konteksnya. Kalau samanya temennya timur, Maghribnya artinya apa? Barat. Gitu. Masyriq wal Maghrib. Gitu ya. Baik, selesai kita dari pelajaran ketiga. Ya, pelajaran ketiga. Kesimpulannya di pelajaran ketiga ini kita diajarkan tentang nakiroh dan ma'rifat. Kalau nakiroh itu umum, kalau ma'rifat itu sudah khusus. Bagaimana cara membuat ma'rifat? Dengan menambahkan alif lam. Ya, membuat ma'rifat itu dengan menambahkan alif lam. Dan suatu kata ketika sudah bersambung dengan alif lam, maka nanti tidak boleh lagi di tanwin. Ya, kata yang sudah bersambung dengan alif lam tidak boleh lagi di tanwin. Demikian pula kita kemarin diajarkan tentang masalah membuat kalimat. Yang mana dalam kalimat bahasa Arab itu juga ada yang namanya S dan P. Kalau S itu biasanya dikenal dengan mubtada, kalau P dikenal dengan khobar. Dan kemarin juga kita katakan S harus berbentuk ma'rifat. Ya, sedangkan khobar P harus berbentuk nakirah. Ya, harus berbentuk nakirah. Yang zuhur, asar, maghrib ini selalu ada alif lam. Tidak ada yang kalau di kamusnya kan ada langsung ada alif lamnya. Kalau di sebenarnya enggak sih Pak. Asrun, gitu ya. Boleh. Nggak pakai alif lam juga boleh. Cuman karena sekarang pembahasannya alif lam maka dikasih alif lam. Gitu. Iya.
Enggak pakai alif lam Bapak. Zuhrun. Zuhur. Sini pakai alif lam? Enggak. Nah, pakai semua. Enggak pakai juga apa-apa. Zuhur, asr, maghrib, isya. Enggak pakai alif lam juga apa-apa. Ikut buku. Iya, karena ikut di buku. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang baru. Tapi sebelum masuk pelajaran yang baru, barangkali masih ada yang belum paham tentang pelajaran ketiga, bisa ditanyakan dulu biar kita jelaskan ulang. Ada? Bu Sri, ada yang ditanyakan? Di pelajaran ketiga yang masih belum paham. Tapi kalau dilihat dari tugas yang antum kirimkan kemarin, alhamdulillah itu bisa menjawab semua rata-rata. Alhamdulillah benar semua. Tinggal Evan aja yang belum kirim ke anak. Wow. Kasih langsung aja. Kelupaan terus. Orang sih biasa Pak. Iya. Ini namanya tajir. Ya, Masya Allah. Ada? Atau jelas semua? Baik, karena sekarang kita akan masuk kaidah baru. Ya, masuk dalam kaidah baru. Gak ada ini? Baik, kalau nggak ada, kita masuk pelajaran yang baru di halaman 21. Ad-darsu ar-rabi'u. Apa artinya ad-darsu? Pelajaran. Ar-rabi'u keempat. Ya. Sudah, pelajaran yang keempat. Jadi sekarang kita masuk pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat ini banyak pembahasan yang akan dibahas oleh beliau. Ya, banyak pembahasan yang akan dibahas oleh beliau. Kita akan baca satu per satu. Baik, kita masuk poin hamzah atau poin alif. Anda baca, antum ikutin. Al-baitu. 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 Fil baiti. Fil baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Fil masjidi. Al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal maktabi. As-sariru. As-sariru. Alas sariri. Alas sariri. Sekali lagi. Al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Fil baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Fil masjidi. Al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal maktabi. As-sariru. As-sariru. Alas sariri. Alas sariri. Baik, pada pelajaran keempat ini kita diperkenalkan oleh beliau dengan ya, kita dikenalkan dengan namanya huruful jarri atau huruf jar biasanya. Ya, huruf jar. Dan huruf jar itu banyak sekali. Dan nanti beliau akan memberitahukan kepada kita tentang huruf-huruf jar bertahap satu demi satu. Beliau kenalkan kita di sini huruf jar 2. Yang pertama adalah fi. Dan yang kedua adalah ala. Yang pertama fi, yang kedua ala. Kelihatan? Ya. Kalau pakai ini nggak kelihatan, Pak? Ini membahayakan ya. Tapi senang itu warnanya. Dia diganti Ya. umur. Jadi kita dikenalkan dengan huruful jar, yaitu fi dan ala. Fi artinya di atau di dalam.
Ya, fi artinya di atau di dalam. Sedangkan ala artinya itu di atas. Ala artinya di atas. Sudah, ini dua huruf jar yang beliau kenalkan kepada kita. Nanti ke depan akan beliau tambahin lagi huruf jar yang lain. Karena kita mengikuti beliau, jadi kita ikut sesuai dengan apa yang beliau jelaskan kepada kita. Bisa ditulis, huruf jar adalah suatu huruf yang mengharuskan kata setelahnya dibaca kasroh. Coba diulangi, Bu Sri. Huruf jar adalah suatu huruf yang mengharuskan kata setelahnya dibaca kasroh. Baik, kata setelahnya dibaca kasroh dan itu harus. Kita lihat ke kitab lagi. Di situ beliau katakan pertama al-baitu. Harokatnya apa? Dhamma. Tapi tatkala kemasukan fi atau tatkala kemasukan huruful jar, maka dibaca kasroh, jadinya fil baiti. Sudah? Jadi kalau seandainya ada orang yang membaca begini, fil baitu, benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena ada huruf fi atau huruf jar, maka harusnya dibaca kasroh. Ya, harusnya dibaca kasroh. Sama juga seperti al-masjidu, jadinya fil masjidi. Ya, artinya apa? Di dalam masjid. Al-maktabu, alal maktabi, dibaca maktabi karena kemasukan huruf jar ala. As-sariru, ranjang, alas sariri, di atas ranjang. Sudah ya, di atas ranjang. Dan tolong diperhatikan, kasroh itu ada dua ya. Ada kasroh satu sama kasroh tain. Ya, ada kasroh satu sama kasroh tain. Jadi nggak usah bingung ketika mendapatkan kasroh seperti ini. Ada dua dia, ada kasroh satu sama kasroh tain. Kalau misalkan begini, ya kita kata al-bait, jadi apa? Fil baiti. Kalau ini fi baitin. Ya, fil baiti sama fi baitin. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Ya, bedanya adalah pada alif lam. Karena kemarin kita pelajari ketika dia bersama dengan alif lam kan tidak boleh di tanwin. Maka kasrohnya pakai satu fil baiti. Tapi kalau kata tersebut tidak menggunakan alif lam maka masih fi baitin. Pakai tanwin. Sebenarnya tanwin itu apa aja Pak Evan? Ya, jadi tanwin itu jangan dibayangkan hanya dhammatain. Ya, karena bisa Pak dhammatain, fathatain sama kasrotain. Ya, jadi bisa dua ya. Bisa dengan satu dan bisa dengan ini. Cuman untuk pembahasan kita kali ini fokus mana? Yang satu. Kenapa? Karena kan nyambung pembahasannya.
pembahasannya bersama dengan alif lam. Dan sekarang kasusnya bagaimana ketika bersama dengan alif lam kemudian kemasukan huruf jar. Maka apa? Harus dibaca kasroh. Fil baiti. Baik, coba sekarang. Bu Sri, kuda itu di atas meja. Kuda itu di atas meja. Ini ngarang aja ya, jadi kritik ya. Kenapa atas meja kan? Ini ngarang. Baik, kuda itu di atas meja. Bahasa Arabnya gimana? Perhatikan cara pengertiannya. Kuda itu bukan itu kuda. Kuda itu. Ayo. Al-hisanu di atas meja. Ala maktabi. Nah, ini ya. Al-hisanu ala maktabi. Nah, begitu. Kuda itu di atas meja. Kalau secara bahasa Arabnya, al-hisan itu S, alal maktabi itu P. Ini ya, kita nggak bahasa Indonesia ya, bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nanti lain lagi penjelasannya. Dan ini al-hisan itu S, alal maktabi P. Sudah ini. Baik. Pertanyaan, Bu Sri, kenapa al-hisanu nggak ditanwin? Karena makrifat khusus. Karena ada alif Lam. alif lam. Ya, karena dia makrifat atau karena ada alif lam. Di sini kenapa dikasroh? Karena jar. Karena? Ala. Baik, karena ada ala. Sudah ini? Baik. Coba Evan. Yang punya iskal monggo dikeluarin, jangan disimpan. Ya. Kalau antum simpan iskalnya, Arifat langsung nggak pakai hamzah apa? Iya, Pak. Nama. Oh ya. Baik, jadi ini Pak Evan nambah faedah nih. Kan kita katakan pembahasannya kemarin untuk membuat ma'rifat pakai alif lam. Pertanyaannya, apakah ma'rifat itu hanya dengan alif lam? Jawabannya enggak. Masih banyak cara yang lain untuk membuat kata itu menjadi ma'rifat. Ya, salah satunya ini pakai alif lam. Salah duanya, oh Pak, nama orang. Ya, yang kedua nama orang itu juga ma'rifat. Cuma nanti ada hukum sendiri, belum waktunya nanti. Ya, ada waktunya. Kan nanti akan ada perbedaan ketika alif lam dengan nama orang. Nanti sampai pada waktunya. Nah, mumpung ingat. Ya, kalau kita pada pembahasan yang sebelumnya masih ingat ya tentang P ini? P itu kan apa? Harus nakiro. Ya Pak ya? Ya. Pada penjelasan sebelumnya kan P itu harus nakiro. Seperti contohnya apa kemarin? Maktab. Al-qalamu surun. Ya, al-qalamu maksurun. Yang S yang mana di sini? Al-qalam. Al-qalamu S. Maksurun. Nah, kan ini ya. Kalau istilah nahunya apa? S-nya mubtada, V-nya khobar. Kan gitu ya. Kemarin kita bahas kan khobar itu harus ya predikat harus nakiro. Sedangkan subjek harus ma'rifat kan begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kasus ini? Ya, sudah ini mumpung masih nyambung ya. Maka kita katakan di sini yang untuk yang ini kita katakan begini. Jadi P predikat di dalam bahasa Arab itu memiliki banyak pola. Ya, jadi predikat atau khobar itu memiliki banyak apa? Pola. Ya.
Banyak pola boleh. Yang nggak boleh apa? Kakean pola. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, banyak pola boleh. Jadi predikat itu di dalam bahasa Arab itu memiliki apa? Beberapa pola. Pola standar yang kita pelajari kemarin. Sudah ini pola standar. Sedangkan sekarang ini pola yang lain. Sudah ini pola yang lain. Sudah? Kalau kita paham pola ini, maka kita katakan ketika standar dia harus nakirah. Adapun kalau selain standar dengan pola yang lain, maka bebas. Tidak tidak diharuskan harus berbentuk nakirah. Nah, ini yang dimaksud standar itu gimana ya? Baik. Standar itu ada dua, Pak. Standar samping sama standar tengah. Nah, ini pertanyaan standar nggak standar nih ya. Nah, Anda bukan bengkel, Pak. Cakap. Dijawab nggak nih? Bu Sri dijawab nggak nih? Tanya Pak Evan ini. Gak usah biar kepo. Sebenarnya standar itu gini. Yang pertama ma'rifat, yang kedua nakirah. Ini standar. Ya, yang kalau sana kenapa? Yang pertama ma'rifat, yang kedua semi ma'rifat kan? Kan masuk pada alif lam juga itu. Ya, maka itu nggak standar. Kalau nggak standar tuh gimana? Ya ini susunannya nggak kayak gini gitu loh. Kan beda susunan ini. Ya, susunannya kan apa? Kata kemasukan huruf Ja. ya, ini jadi nggak standar. Ya, yang standar yang gitu. Al-qalamu maksurun. Contoh yang lain, kita buat yang nggak standar. Alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji itu milik Allah. Lillah aslinya li plus Allah. Ya kan? Li artinya milik, dan li ini termasuk huruf jar nanti depan. Li ini termasuk huruf jar, maka dibaca lillahi. Ya, dibaca lillahi karena apa? Kemasukan huruf jar, mana huruf jarnya? Li. Tapi belum sampai ya. Maka dibaca lillahi. Jadi kalau ada imam baca alhamdulillah salah. Ya, kenapa kok salah? Karena kemasukan huruf jar. Lah, secara arti yang alhamdulillah ini mubtada, lillah khobar, atau ini S, ini P. Standar nggak nih? Tidak standar. Kenapa tidak standar? Karena tersusun dari huruf jar dan kata yang dijarkan. Kata gitu ya? Susunan ada apa? Huruf jar dan kata yang dijarkan. Jadi ini ya, huruf jar dan kata yang dijarkan. Dan huruf jar dan kata yang dijarkan itu ada istilah. Ada nama istilahnya nanti. Tapi nanti pada waktunya aja. Ya. Kalau disampaikan sekarang semua cepet pinternya nanti kita selesai nanti. Nah, ini marketing Pak ini. Masya Allah. Jadi tadi baca tadi pagi itu baca nasihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, baca dari nasihat Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, orang itu gagal menghafal. Gagal menghafal itu karena dua faktor. Faktor yang pertama, dia tidak pakai pemanasan, pengetesan kemampuan dulu. Begitu. Jadi untuk menghafal, orang itu butuh apa? Tes kemampuan. Jadi kalau kita motor itu naik motor sebelum pagi hari, sebelum dipakai motor atau mobil itu ada namanya apa? Dipanasin. Kan gitu ya. Nah, atau olahraga ada namanya apa? Stretching. Ya, perenggangan dulu kan ya. Kalau langsung main gasak cedera kan begitu. Misalkan orang datang nih
dia mau ikut Durusulullah. Mufradat berapa sudahan? Oh sudah berapa nih 80, langsung dihafalkan 80. Ya mendem 80. Apalagi pas ketemu pelajar diacak lagi, udah langsung besoknya nggak bakal muncul lagi. Maka caranya gimana? Sesuaikan kemampuan. Oh mampunya 10, udah 10 dulu, gak apa-apa, nanti sambil ngejar lagi 10 lanjut lagi, 10 lagi, sampai nanti lama-lama kan terkejar. Ya, dan terkadang orang itu apa? Pengennya ndang cepet gitu loh. Lah ini termasuk kesalahan dalam menghafal. Ya, tes kemampuan dulu. Mampunya bisa 10 kata dalam seminggu 10 kata, bisa 20 terus begitu, tes kemampuan. Yang kedua, ya Bah, yang kedua menganggap prosesnya terlalu lama. Ya, sehingga dia tergesa-gesa. Ingat segala sesuatu itu butuh proses. Lah terkadang orang itu gagal di dalam belajar atau menghafal karena apa? Merasa bahwasanya prosesnya terlalu lama. Sampai belajar dulu Kok. Wes. Berapa kali pertemuan? Ya sudah berapa kali kita nih? Oh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 2 bulan. Ya kan? Sudah 2 bulan. Sampai belajar berapa? 3. Cek sulit lah opo. Nah, iya kan itu. Kadang sih akhirnya Pak, pengennya Pak gas. Langsung set pengen cepet. Awalnya siap. Ya, sekali masuk langsung 3 pelajaran. Oke, nggak ada masalah kan gitu ya. Hari kedua 3 lagi. Masuk hari ketiga mundur secara teratur. Nah, jadi apa? Butuh namanya apa? Lewati prosesnya dikit nggak apa-apa. Ya, apa kata orang Jawa? Istilahnya apa? Alon-alon, sing penting lakon. Nah gitu. Kita orang Jawa pakai kaidah Jawa. Alon-alon nggak apa-apa, pelan-pelan yang penting sampai tujuan, gitu ya. Nah, sampai tujuan nggak ada masalah. Selesai nggak? Selesai. Ya, ini gitu ya. Selesai insya Allah. Cuman kapan selesainya? Enggak tahu. Tunggu prosesnya. Kan begitu ya. Tunggu prosesnya. Karena segala sesuatu itu nggak ada yang instan. Yang mengaku instan itu nggak instan. Ya tetap proses. Makanya dinikmati prosesnya. Terus kemudian beliau menukilkan kalamnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan begini. Man istatalat tariqa dha'ufa masyuhu. Yang artinya barang siapa yang menganggap perjalanan itu jauh, maka perjalanan pun semakin lambat. Misalkan ya, yang dari Sedati, jatuh ya. Mikirnya sudah apa? Mindsetnya sudah jauh. Budal nggak? Dia nggak ngira budal. Ya nggak Pak? Iya, nggak budal. Ya, itu kata Ibnu Qayyim itu. Kata beliau, kalau orang menganggap sesuatu itu jauh, ya jauh, lama prosesnya, ya dia nggak akan berangkat. Akan semakin melambat jalannya. Masa ikut sekian pertemuan nggak nambah isi telu akhirnya masuk 4 gitu ya, sekali masuk cuma seret mari lo selesai. Nah itu kata beliau sama seperti orang mendaki gunung, udah capek lihat tulisan ya masih 3 kilo lagi ke atas, nek mikir 3 kilo ya lanjut nggak ke atasnya, udah lemes 3 kilo sih atoy. Nah tapi pendaki itu nggak pernah mikirkan jauhnya. Mereka apa? Menikmati proses. Kalau dari awal mikirkan tinggi dan jauhnya, nggak udah. Beneran. Maka apa? Harus lewati proses. Seberapa lama pun, yang penting apa? Tetap jalan. Itu yang terpenting. Yang terpenting tetap jalan, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Seperti seekor kura-kura walaupun lambat, tapi kalau jalan terus, ya lama-lama dia akan sampai apa tujuan. Kan pernah itu kita dulu ya, ada lomba antara kancil sama kura-kura gitu kan ya. Kancil kan cepat tapi terus istirahat. Kura-kura jalan, nanti sampai tempatnya. Ya sampai tempatnya. Jadi santai aja, dinikmati prosesnya, dinikmati pusing-pusingnya dinikmati, gitu ya. Sehingga bisa cerita ke anak. Dulu Abi, Umi belajar ini loh. Ustadznya nggak ngenah ini. Iya. Ini diputer balik salah bener tambah pusing aja. Udah bener disalah-salahin kan gitu ya. Nah,
Jadi begitu ya, kita kembali ke permasalahan. Di sini beliau mengenalkan kita tentang apa? Huruf jar. Ya, huruf jar itu adalah suatu huruf yang mengharuskan kata setelahnya dibaca apa tadi? Dibaca kasroh. Ya, dibaca kasroh. Ya. Jadi sehingga kalau ada orang yang membaca fil baitu salah, alal maktabu yo salah. Ya, harus apa? Ya, harus kasroh. Gitu ya, harus kasroh. Baik, coba sekarang Pak Romli buat kalimat Pak. Ya. Ayam itu di atas masjid. Nah, syaratnya gimana Pak? Addiku ala masjid. Alal masjidu. Masjidu atau masjidi? Alal masjidi. Nah, benar alal masjidi. Oke. Bu Desi, coba. Gula itu di dalam apa ini? Ya, gula itu di dalam susu, masuk itu. Nah, gula itu di dalam susu. Sukaru fi labani. Ulangi. Sukaru fi labani. As-sukaru fi labani. fil labani, ya. Fil labani, di dalam susu. Oke. Lutfia. Sabun itu di atas kertas. Oh, nggak boleh campuran. Harus besar. Di atas kertas. Nggih. Di atas. Alal. Ki apa ku? Kenapa ki? Ada huruf jarnya. Jadi alal waroki. Lagi, Pak Dito. Apa namanya? Buku tulis itu di dalam masjid. Ad-daftaru fil masjidi. Oke. Pak Eka. Apa ini Pak? Pak, imam itu di dalam toko. Syamsiah Komariah tetap dipakai ini ya. Syamsiah Komariah tetap dipakai. Tajwid gak dipakai nggak masalah, tapi Syamsiah Komariah harus. Ulangi. Al-imamu fil dukani. Baik, kata Pak Eka, al-imamu fil dukani. Benar apa salah? Oh, salah katanya Pak. Al-imamu fil dukani. Itu baru al-imamu fil dukani. Ya, kalau orang biasa baca Quran fil dukani itu aneh Pak. Ya, fil dukani itu aneh, fil dukani. Pak Evan. Apel itu, sudah Pak? Apel itu di atas meja. At-tufahu alal maktabi. Oke. Tadi itu belum? Oh, sudah. Pak Eka, Saya Tio. Pak Tio 3 langsung. Ini. Bintang itu di atas masjid. An-najmu alal masjidi. An-najmu alal masjidi. Bu Desi. Yang susah kok nggak ada, yang gampang semua.
anak kecil itu di dalam masjid. Al-waladu fil masjid. Al-waladu fil masjid. Jadi begitu ya cara penggunaannya. Jadi sebenarnya kosakata yang sudah antum miliki, tinggal antum pola aja, antum buat sendiri untuk menjadi kalimat. Baik, insya Allah nanti PR-nya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Ya, baik, insya Allah sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah?